Perkenalkan, saya Zulfan Rahmat Maulana, nomor absen 36 dari kelas 12 MIPA 3, SMA Negeri 2 Lumajang. Di sini saya akan membahas topik tentang penayangan film G30 SPKI. Jika dimintai pendapat bagaimanakah keabsahan peristiwa G30 SPKI yang ditayangkan di dalam film, opinikah atau justru fakta? Jelas saya akan mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah fakta. Bahkan lebih tepatnya adalah fakta sejarah yang harus menjadi pelajaran yang tak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia ini sendiri. Peristiwa sejarah yang ditulis dengan tinta darah oleh para pengkhianat bangsa. PKI, Partai Komunis Indonesia, mengukir kisah dengan pembantaian 6 jenderal dan 1 perwira pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa besar ini dibuat menjadi sebuah film yang bertujuan agar bangsa Indonesia selalu mengingat akan kekejaman yang terjadi sehingga tak terulang untuk yang kedua kalinya. Sampai zaman kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di Indonesia sendiri memiliki tradisi penayangan wajib film ini. Film G30 SPKI biasanya ditayangkan di salah satu film stasiun TV ternama yang cukup besar di Indonesia, yakni stasiun TV TV1. Namun, setelah zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sudah tidak ada lagi perintah wajib penayangan film G30 SPKI ini. Namun, permasalahan pada kali ini yang dibahas adalah saat ini mulai bermunculan berbagai golongan-golongan yang mulai angkat suara dengan berpendapat bahwa film ini adalah pembodohan, film ini tidak bermutu, dan lain sebagainya. Di media sosial pun banyak sekali warganet atau netizen yang mengecam orang-orang yang ingin menayangkan film G30 SPKI. Meskipun ada juga yang pro dan kontra, khususnya orang-orang dalam acara tersebut atau talk show tersebut yang mengecam bahwa penayangan film ini dengan berbagai macam alasan, yakni mulai dari alasan mengancam presiden, alasan menimbulkan kecurigaan pada presiden, dan lain sebagainya. Yang faktanya, menurut pandangan saya sendiri, hal tersebut tidak benar jika disandingkan dengan tujuan dibuatnya film G30 SPKI yang telah saya sebutkan di atas tadi. Dalam acara tersebut, menurut Refri Harun, seorang ahli tata negara di Indonesia, jika dilihat dari aspek ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Dan di Pancasila pada sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan fakta bahwa dalam proses perumusan Pancasila sendiri, yang paling banyak menanamkan ide adalah orang-orang Muslim. Sehingga otomatis dapat dikatakan bahwa ideologi yang pertama ini harus cocok dengan agama mayoritas yakni Islam. Namun PKI jelas-jelas berideologi komunis, maka dari itu mereka menolak ideologi tersebut karena makna ideologi komunis sendiri berseberangan dengan makna ideologi Pancasila. Menurut saya, sebagai pemuda Indonesia, kita harus tetap waspada dengan berbagai ancaman yang kapan saja bisa menyerang bangsa Indonesia. Tidak hanya komunisme, radikalisme, terorisme, dan lain-lain juga termasuk di dalamnya. Jadi, saya kurang setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak perlu waspada dengan ideologi komunisme. Karena faktanya, komunisme sendirilah yang menjadi dasar dari peristiwa kelam bangsa Indonesia. Sehingga tidak masuk akal jika kita tidak waspada terhadap jurang yang sama ketika melangkah. Terima kasih, sekian dari saya Zulfan Rahmat Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.